Duver merupakan salah satu bagian dari litbang vektor dan reservoir penyakit Salatiga yang bertempat di Jalan Hasanuddin nomor 123 Salatiga. Untuk menuju Duver, kita bisa menggunakan berbagai macam moda transportasi, dari mulai bus kota, ojek online, angkutan umum, sampai kendaraan pribadi. Dalam perjalanan kali ini, kami memilih menggunakan angkutan umum yang kami naiki dari Pasar Rejosari atau masyarakat mengenalnya dengan sebutan Pasar Sapi. Sesampainya di gerbang litbang vektor, kami langsung disambut oleh security yang dengan sigap dan ramah langsung mengarahkan kami melalui protokol kesehatan yang dibutuhkan, seperti mencuci tangan dengan sabun, pemeriksaan suhu badan, dan check-in menggunakan aplikasi sebelum memasuki gedung Duver. Halo Sobat Vektora, saat ini kita sudah ada di dalam gedung Dunia Vektor dan Reservoir atau Duver. Setelah tadi kita disambut oleh security, kemudian melakukan protokol kesehatan, cuci tangan, lalu diukur suhu, dan juga sudah mengisi buku tamu, saatnya kita kenalan. Karena tak kenal maka Taruh. tak sayang. Oh iya, Sudah benar. sayang hari ini. Nih, kita kasih sayang dulu. Oke, kenalkan, saya Kak Nita yang hari ini akan memandu teman-teman di bagian vektor penyakit. Juga ada Ada Kak Restu, yang akan memandu di dunia reservoir. Oke, Kak Nita, sebelum kita jalan-jalan ke gedung Duver ini, gimana nih tadi testimoni perjalanannya ke sini? ternyata Kak Restu, Duver ini letaknya cukup strategis ya. Meskipun bukan di pusat kota Salatiga, tapi ternyata akses untuk menuju Duver ini bisa mudah menggunakan ya? cukup mudah, bisa Mudah menggunakan berbagai macam moda transportasi. Iya. Angkutan pribadi jelas. Kalau angkutan umum kita bisa menggunakan seperti yang tadi kita lakukan, menggunakan angkot. Kemudian tadi kita lihat ada bis juga ya, Bis kota, ya. bis kecil, mini bis seperti itu. Kemudian tentu saja transportasi ini online. Oh Taksi iya, online. yang sekarang menjamur ya. Betul, atau ojek online. Oke Sobat Vektora semuanya, mungkin sebagian dari teman-teman penasaran ya, apa sih sebenarnya itu Duver? Apa Kak Nita? Duver itu sebenarnya? Jadi Duver ini merupakan singkatan dari dunia vektor dan reservoir. Duver berada di dalam gedung kantor B2P2 PRT dan dia ini menyimpan berbagai macam koleksi, spesimen, dan juga hasil penelitian tentang vektor dan reservoir penyakit. Wah menarik sekali ya. Oke, penasaran kan teman-teman?
Yuk langsung aja kita keliling ke gedung Dufer ini. Tapi mungkin untuk bagian yang pertama ini akan dipandu oleh Kakak Nita. Oke, kita berpisah dulu ya teman-teman semuanya. Dadah. Oke. Jadi menuju bagian yang pertama ini adalah mengenai sejarah B2VRT. Sejarah B2VRT dimulai pada tahun 1976 sebagai unit penelitian biologi dan pemberantasan vektor yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Unit ini merupakan kerjasama dari Badan Litbang Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Pada tahun 1984, tepatnya tanggal 7 April, UPD-PV berubah menjadi UPT Balitbangkes dan lokasi dipindahkan dari Semarang menuju Sewakul, Ungaran. Pada tahun 1987, UPT Balitbangkes berubah nama menjadi Stasiun Penelitian Vektor Penyakit atau SPVP dan lokasi dipindahkan ke Salatiga, Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 1999, SPVP berubah nama menjadi Balai Penelitian Vektor dan Reservoir Penyakit atau BPVRP hingga kemudian pada tahun 2005 berkembang menjadi Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit atau B2V2VRP seperti yang dikenal hingga saat ini. Berikutnya kita akan menuju ke peta sebaran vektor malaria di Indonesia. Jadi data sebaran ini yang digunakan adalah data yang diupdate atau diperbarui pada tahun 2014. Tentunya pada tahun 2021 ini sudah banyak sekali perubahan ya. Nah, sebelum ngobrolin masalah vektor malaria, apakah teman-teman tahu apa itu vektor penyakit? Vektor penyakit itu sebetulnya adalah berbagai macam binatang, khususnya serangga, yang memiliki peranan untuk menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau dari manusia satu ke manusia lainnya. Dan ada berbagai macam penyakit yang ditularkan oleh vektor penyakit ini. Selain malaria, kita tahu ada demam berdarah, kemudian filariasis, chikungunya, Japanese encephalitis, dan macam-macam lainnya. Kalau berbicara tentang vektor malaria, tentunya teman-teman sudah tahu ya jenis nyamuk apa yang menularkan malaria. Nyamuk dari genus Anopheles ini merupakan vektor dari penyakit malaria. Jadi malaria ditimbulkan oleh parasit yang dikenal sebagai Plasmodium. Tapi untuk proses penularan dari manusia satu ke manusia lain itu melibatkan nyamuk yang namanya adalah Anopheles. Nah, Anopheles sendiri ini ada berbagai macam jenisnya. Sampai saat ini diketahui ada 26 jenis nyamuk Anopheles. Bisa kita lihat di peta ini ya, dari Anopheles aconitus hingga Anopheles vagus, yang semuanya ini sudah terbukti secara laboratorium memiliki kemampuan untuk menularkan Plasmodium malaria dari manusia satu ke manusia lain. Jadi peta penyebaran vektor malaria ini memberikan gambaran kepada kita bahwa dari berbagai macam jenis Anopheles yang ada di Indonesia ini ternyata tidak semua Anopheles itu bersifat sebagai vektor hanya di satu tempat saja. Contohnya Anopheles barbirostris nomor 6 ya. Jadi Anopheles barbirostris ini diketahui terbukti sebagai vektor itu di daerah Indonesia bagian tengah. Namun ternyata di Jawa Tengah itu Anopheles barbirostris juga ditemukan di sana. Hanya saja hingga saat ini
belum ada bukti bahwa Anopheles barbirostris yang ada di Jawa Tengah ini berperan sebagai vektor. Jadi dia ada, tapi tidak terbukti menularkan malaria di sana. Seperti itu. Kemudian Anopheles yang satu dengan Anopheles yang lain itu juga memiliki habitat atau tempat hidup yang berbeda-beda juga. Ada jenis Anopheles yang dia lebih menyukai dataran tinggi di sungai, kemudian ada juga yang lebih menyukai air payau atau air asin, kemudian ada lagi yang lebih menyukai kondisi persawahan seperti itu. Nah, pengetahuan tentang habitat Anopheles ini tentunya nanti akan sangat bermanfaat untuk mengendalikan vektor nyamuk, khususnya Anopheles untuk pencegahan atau pengendalian penyakit malaria. Berikutnya kita akan mencari tahu tentang penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Jadi poster di sini ini menceritakan tentang siklus penularan DBD atau demam berdarah dengue. DBD ini ditimbulkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk dari genus Aedes, khususnya Aedes aegypti sebagai vektor utamanya, dan juga Aedes albopictus. Nyamuk Aedes aegypti menularkan virus dengue dari manusia yang sakit ke manusia yang sehat. Ini kira-kira pada saat terjadinya viremia atau ketika virus dengue itu sedang dalam konsentrasi yang tinggi di dalam darah penderita DBD. Kurang lebih pada 4-7 hari ya, 4-7 hari sejak gigitan. Jadi biasanya di hari pertama setelah gigitan itu memang belum muncul gejala. Gejala akan muncul beberapa hari setelahnya. Nah, pada saat virus dengue itu sudah masuk ke dalam nyamuk Aedes aegypti, dia akan mengalami proses replikasi atau perbanyakan dan memasuki fase yang namanya fase inkubasi ekstrinsik karena berada di dalam tubuh nyamuk Aedes aegypti. Kemudian setelah diperbanyak, virus dengue itu akan dipindahkan, akan menuju kelenjar ludah nyamuk, dan ketika nyamuk Aedes aegypti ini menggigit orang yang sehat, virus dengue itu akan ikut masuk ke dalam tubuh orang yang sehat melalui pembuluh darahnya. Kemudian siklus itu akan berulang, manusia yang sehat ini akan membutuhkan waktu beberapa saat hingga muncul gejala. Jadi virus itu akan memperbanyak diri di dalam tubuh manusia yang sehat itu. Uniknya dalam sekali siklus, nyamuk Aedes aegypti dapat menggigit beberapa orang sekaligus sehingga dia mampu menularkan virus dengue ke beberapa orang yang sehat sekaligus. Itulah sebabnya demam berdarah dengue ini biasanya jika terjadi kasus itu akan sangat mudah meledak ya, meledak tanda kutip, sehingga menjadi sebuah kejadian luar biasa atau KLB. Selanjutnya, siklus penularan filariasis. Filariasis atau penyakit kaki gajah merupakan salah satu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari berbagai genus, mulai dari Culex, Anopheles, Aedes, Mansonia hingga Armigeres, dan disebabkan oleh cacing Microfilaria dari dua genus, yaitu Wuchereria dan Brugia. Cacing Brugia itu di Indonesia persebarannya hanya di sebagian Sumatera, kemudian sebagian besar Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Namun untuk genus Wuchereria itu tersebar lebih luas baik di Indonesia maupun di dunia. Dan salah satu ciri khas filariasis yang ditimbulkan oleh cacing Wuchereria ini adalah pembengkakan
pada bagian pangkal paha maupun ketiak, jadi di kelenjar limfanya. Dan umumnya pembengkakan itu ada di bagian skrotum untuk laki-laki atau juga di mamai, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Berbeda dengan cacing Brugia, pembengkakan itu hanya terjadi di tungkai lengan ataupun tungkai kaki saja. Ketika terjadi pembengkakan seperti ini, artinya proses atau tahap infeksi itu sudah berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama. Karena mikrofilaria ini ketika masih dalam fase infeksi, maka dia masih bersirkulasi di dalam peredaran tubuh pasien atau penderita. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, terjadi proses akumulasi di saluran atau kelenjar limfa, sehingga terjadi pengapuran dan penyumbatan di kelenjar limfa itu, sehingga terjadilah proses pembengkakan. Siklus penularan filariasis dimulai dari saat mikrofilaria yang ada di dalam tubuh pasien penderita filariasis terisap ke dalam tubuh nyamuk vektor melalui probosisnya. Jadi pada saat nyamuk mengisap darah pasien, mikrofilaria itu akan ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk. Kemudian di dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria akan berkembang menjadi cacing stadium 1, kemudian stadium 2 dan stadium 3. Perkembangan ini terjadi di bagian toraks, bagian dada, tepatnya di otot-otot dada, hingga akhirnya ketika sampai di stadium 3, cacing filaria itu kemudian akan terdistribusi ke bagian kepala dan juga proboscis. Pada saat nyamuk yang mengandung cacing filaria di dalam tubuhnya itu menggigit manusia sehat, cacing stadium 3 akan ikut dilepaskan melalui proboscis, dan selama beberapa saat dia akan berada di permukaan kulit manusia sehat dan mencari lubang bekas gigitan nyamuk untuk kemudian masuk ke dalam tubuh si manusia itu. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa ini akan kawin, kemudian menghasilkan anakan berupa mikrofilaria, dan dalam jumlah yang banyak nanti dia akan mampu menyumbat bagian kelenjar limfa dan juga saluran limfa sehingga terjadi peradangan. Peradangan ini nanti bisa berlanjut ke arah pengapuran dan terjadilah pembengkakan. Pada saat cacing masih berada dalam fase mikrofilaria atau fase infektif ya, ketika nyamuk yang lain, nyamuk vektor yang lain mengisap darah manusia, mikrofilaria ini akan ikut masuk ke dalam tubuh nyamuk, kemudian mengalami perbanyakan dan siklus ini akan terulang. Selanjutnya kita akan menuju ke spesimen nyamuk. Jadi nyamuk yang selama ini kita kenal itu ternyata tidak hanya ada satu macam atau satu jenis saja, melainkan ada banyak sekali macamnya. Di Indonesia, nyamuk yang sudah terbukti atau terkonfirmasi sebagai vektor itu baru ada 5 genus saja, yaitu dari genus Aedes, Culex, Mansonia, Armigeres, dan juga Anopheles. 4 genus pertama yang saya sebutkan tadi ini berasal dari subfamili Culicinae, sedangkan 1 genus khusus Anopheles ini berasal dari subfamili Anophelinae. Ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Anopheles ini merupakan genus yang unik karena bisa dilihat secara kasat mata pada saat proses istirahatnya. Biasanya posisinya itu membentuk sudut dengan permukaan. Sebaliknya pada saat dia berada pada fase jentik atau larva di dalam air, posisi istirahatnya itu sejajar dengan permukaan air. Berbeda dengan jentik dari 4 genus lainnya yang tadi saya sebut, Aedes, Culex, kemudian Mansonia dan Armigeres. Itu posisi istirahat jentiknya itu membentuk sudut dengan permukaan air.
karena adanya saluran pernapasan yang disebut sifon. Koleksi nyamuk yang ada di Dufer ada sebagian yang merupakan koleksi lama, artinya koleksi nyamuk yang sudah didapat jauh sebelum kantor ini berdiri, jadi jauh sebelum tahun 1976. Selain itu ada juga koleksi nyamuk yang diperoleh dari hasil penelitian yang baru saja dilaksanakan. Di antaranya nyamuk yang diperoleh dari riset khusus Vectora atau riset khusus vektor dan reservoir penyakit yang dilaksanakan pada tahun 2015 hingga tahun 2018 di sebagian besar provinsi di Indonesia. Nyamuk Aedes aegypti sebagai salah satu vektor yang menularkan penyakit demam berdarah dengue ini dapat ditemukan dengan mudahnya di sekitar kita. Itulah mengapa demam berdarah dengue menjadi masalah yang selalu muncul dan timbul dari tahun ke tahun hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Melalui diorama ini kita bisa melihat seperti apa sebenarnya habitat nyamuk Aedes aegypti. Jadi di sekitar rumah itu bukan hanya di sampah-sampah bekas saja seperti ban bekas, lalu di pot tanaman. Jentik nyamuk Aedes aegypti dapat dengan mudah kita temukan di dalam rumah ketika ada sumber air yang tidak dihilangkan atau tidak ditutup. Contohnya di dalam vas bunga, kemudian di bagian belakang lemari pendingin atau kulkas, di bagian penampungan dispenser, bahkan ketika kita menggunakan perangkap semut berupa mangkok atau wadah-wadah kecil yang diletakkan di kaki-kaki meja, kemudian diisi air. Jika tidak benar-benar diperhatikan, kadang kita juga bisa menemukan jentik-jentik nyamuk Aedes di sana. Kemudian di sekeliling rumah, di bagian luar bangunan, kadang juga ditemukan jentik nyamuk Aedes. Meskipun tidak mungkin bukan hanya Aedes aegypti, tapi juga Aedes albopictus. Ternyata kan kedua spesies ini sudah terbukti bahwa mampu menularkan demam berdarah dengue. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi mengenai habitat nyamuk Aedes aegypti ini penting untuk diketahui sebagai salah satu cara untuk mengendalikan penyebaran nyamuk Aedes aegypti dan juga untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kasus demam berdarah dengue. Selanjutnya kita akan menuju ke koleksi peralatan yang pernah dimiliki oleh B2B2 PRP sejak awal berdiri hingga beberapa saat yang lalu. Jadi alat-alat yang ditampilkan di sini adalah alat-alat lama yang sudah tidak lagi kami gunakan. Alat-alat tersebut diantaranya alat-alat yang digunakan untuk pengujian insektisida seperti thermal fogging, kemudian spray can, dan juga ember yang digunakan untuk mencampur sediaan insektisida, lalu alat-alat untuk mengukur parameter lingkungan, light trap untuk penangkapan nyamuk, mikroskop, centrifuge, dan juga oven. Selanjutnya, diorama yang ada di sini menampilkan mengenai prosedur pengasapan atau thermal fogging yang dilakukan di dalam maupun di luar rumah. Tujuannya untuk pengendalian demam berdarah dengue dan atau filariasis. Jadi target nyamuknya adalah Aedes aegypti dan Culex guineaefasciatus.
prosedur pengendalian berikutnya adalah dengan menggunakan metode indoor residual spraying atau IRS dengan target nyamuk atau serangganya adalah Anopheles. Jadi tujuannya adalah untuk mengendalikan penyakit malaria di daerah Nusa Tenggara Timur. Ini yang sudah pernah dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pak Baroji dan tim. Siklus hidup nyamuk secara umum itu melalui 4 tahapan. Jadi dinamakan metamorfosis sempurna karena dia diawali dari fase telur, kemudian telur itu akan menetas menjadi jentik, kemudian jentik yang sudah mengalami 4 kali perubahan kulit atau 4 kali stadium larva itu kemudian akan berubah menjadi pupa. Ketiga tahap ini terjadi di dalam air, jadi melibatkan air sebagai habitatnya. Dan setelah dari pupa, kemudian selama beberapa saat dia akan berubah menjadi nyamuk. Kemudian nyamuk ini nanti dalam fase hidupnya, terutama nyamuk betina, ini membutuhkan sumber darah sebagai salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan protein bagi penetasan telur-telurnya. Jadi itulah mengapa nyamuk sangat membutuhkan pakan darah, dan hanya nyamuk betina saja yang membutuhkan darah di dalam hidupnya. Sedangkan nyamuk jantan dia tidak menghisap darah dan kebutuhan makannya itu bisa dicukupi dari tanaman atau sari buah, bunga atau sari buah seperti itu. Jadi gula yang diperoleh dari tanaman. Sedangkan yang ada di depannya ini adalah bukan miniatur ya, karena ukurannya justru jauh lebih besar daripada nyamuk asli. Jadi ini adalah merupakan model nyamuk dengan proporsi yang disamakan persis seperti nyamuk asli dengan perbesaran 300 kali lipat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa bagian-bagian nyamuk, bagian tubuh nyamuk itu secara umum terbagi menjadi 3 bagian. Bagian paling depan ini ada kepala, kemudian di tengah ini adalah dada, dan bagian yang paling ujung ini bukan buntut, melainkan perut. Jadi ada 3 ya tadi ya, kepala, dada, dan perut. Perut nyamuk ini terbagi menjadi 8 segmen atau ruas, dengan ruas yang terakhir ini berubah fungsi menjadi namanya sersi. Dan di bagian dada ini juga termasuk salah satu bagian yang penting karena kaki nyamuk itu ada di sana, menempel di bagian dada. Sayap juga ada di bagian dada. Jadi nyamuk itu memiliki 2 pasang sayap. Sayap yang pertama ini berkembang sempurna, dan sayap yang kedua, pasangan sayap yang kedua ini mengalami rudimentasi atau penyusutan. Selanjutnya ada bagian kepala, dan di bagian kepala ini kita akan melihat beberapa percabangan ya. Yang pertama ada antena. Antena ini nanti akan mampu membedakan nyamuk jantan dengan betina. Jadi bulu-bulu di antena ini sebagai penanda ketika dia jarang-jarang seperti ini, maka nyamuk ini adalah nyamuk betina. Sedangkan untuk nyamuk jantan, bulu-bulunya ini cenderung lebih rapat dan lebat, jadi lebih mirip seperti kumis. Kemudian selanjutnya ada bagian yang dinamakan palpus. Palpus jika ini ya tunggal, atau palpi jika jamak. Jadi palpus ini sifatnya sebagai penjaga keseimbangan. Untuk nyamuk dari genus Aedes, ukuran palpusnya memang pendek. Tapi untuk nyamuk dari genus Anopheles,
Palpus ini panjangnya hampir sama dengan proboscis. Nah, proboscis inilah yang menjadi salah satu hal yang penting bagi nyamuk, karena proboscis ini yang berfungsi sebagai alat untuk mengambil atau mengisap darah. Jadi berfungsi sebagai mulut ya bagi nyamuk ini tadi. Selanjutnya bisa kita lihat di sini display mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk dua kegiatan pengujian insektisida. Yang pertama adalah uji bioassay atau bioassay test. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah suatu insektisida jenis tertentu itu efektif untuk membunuh atau mematikan nyamuk vektor. Alat dan bahan berikutnya adalah susceptibility test atau tes kerentanan. Jadi alat yang digunakan ini ada tabung susceptibility dan di dalamnya nanti akan dilapisi dengan kertas yang sudah diberi insektisida dengan konsentrasi tertentu. Jadi tujuannya untuk mengetahui apakah spesies nyamuk tertentu ini sudah resisten atau tahan terhadap insektisida tersebut. Jadi aplikasinya biasanya di suatu daerah yang sudah biasa menggunakan insektisida jenis tertentu, itu kita ujikan dengan ini ya, namanya impregnated paper atau kertas berinsektisida dengan bahan aktif yang biasa digunakan pada saat aplikasi itu apa jenisnya, kemudian dicobakan dengan nyamuk yang dipelihara di lab atau di laboratorium, kemudian nanti akan dikontakkan dengan kertas berinsektisida itu dan diamati kematiannya. Apabila nanti kematiannya itu masih tinggi, artinya nyamuk tersebut sifatnya masih rentan atau susceptible. Artinya insektisida yang tadi digunakan di suatu daerah itu masih bisa digunakan. Nah, Sobat Vektora, bagian vektor penyakit sudah berakhir di sini. Untuk selanjutnya kita akan bermain-main dengan reservoir penyakit dan akan dipandu oleh Kak Restu. Hai. Halo Sobat Vektora, di segmen yang kedua ini kakak akan menjelaskan tentang reservoir. Barangkali teman-teman ada yang tahu apa itu reservoir. Reservoir yang dimaksud di sini bukan air ya, bukan tempat penampungan air ya. Reservoir yang dimaksud adalah manusia, hewan, tanah, ataupun zat organik yang menjadi tempat tumbuh dan berkembang suatu agen penyakit sehingga dapat lestari tanpa si reservoir menunjukkan rasa sakit. Beberapa contoh hewan reservoir yang ada di sekitar kita, salah satunya ada kelelawar, ada bebek, ada sapi, ada kambing, ada babi, dan juga ada tikus. Nah, untuk tikus ini, bakteri leptospirosis tumbuh dan berkembang di dalam tubuh tikus. Namun, si tikus tidak merasakan sakit apapun. Yang ada di depan kita saat ini adalah kelelawar.
Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang. Hewan ini saat ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu Megasiroptera atau kelelawar besar dan juga Microciraptera atau kelelawar kecil. Kebanyakan kelelawar adalah hewan nokturnal dan mereka tersebar di seluruh dunia. Keberadaan kelelawar sangat penting dalam ekosistem. Yang pertama adalah mereka berperan sebagai agen penyerbukan dan juga pemencar biji. Selain banyak keuntungan, kelelawar juga mempunyai potensi bahaya yang sangat besar karena berfungsi sebagai reservoir banyak agen penyakit. Salah satunya adalah Ebola, Lassa virus, kemudian ada SARS dan Japanese encephalitis. Dalam survei untuk koleksi kelelawar, ada beberapa macam alat yang digunakan. Salah satunya adalah mishnet atau yang kita kenal dengan nama jaring kabut, digunakan untuk menangkap kelelawar besar. Kenapa alat ini kita gunakan untuk menangkap kelelawar besar? Karena alat ini menyesuaikan perilaku kelelawar yang menggunakan indera penglihatan sebagai alat navigasinya. Untuk yang kelelawar kecil, yuk ikuti kakak. Nah, ini dia. Ini yang dinamakan harpanet. Harpanet ini digunakan untuk menangkap kelelawar kecil atau Microciraptera. Kenapa menggunakan harpanet? Karena kelelawar ini menggunakan sistem ekolokasi untuk membantu dia bernavigasi. Kakak akan jelaskan sedikit prinsip kerja harpanet ini. Ketika si kelelawar kecil ini terbang, dia akan menggunakan sistem gelombang. Ketika gelombang ini menabrak harpanet, maka gelombang ini akan terganggu. Sehingga ketika kelelawar ini dia terbang, dia tidak akan melihat objek di depannya ini. Seperti ini. Jadi kelelawar ini akan terbang seperti ini, dia tidak akan melihat objek yang ada di depannya. Dia akan menabrak dan dia akan masuk ke dalam perangkap yang sudah kita siapkan di bawah ini. Di Museum Duver ini kita menyimpan berbagai macam koleksi kelelawar, tikus dan sebagainya. Ada yang koleksinya tua sekali. Mungkin bagi teman-teman ada yang umurnya lebih muda daripada ini. Contohnya yang seperti ini. Ini ada koleksi tahun 1971. Sebagian besar teman-teman umurnya berapa sekarang? Bagi sebagian teman-teman mungkin mengenal kelelawar Megasiroptera seperti ini dengan sebutan kalong, ataupun kalau di desa kita bisa menyebutnya dengan codot, atau mungkin ada sebutan lain. Di daerah lain juga biasanya kelelawar-kelelawar besar seperti ini dijadikan konsumsi atau dijadikan obat. Namun dari segi sudut pandang kesehatan, kelelawar seperti ini karena menyimpan penyakit, maka sebaiknya jangan dikonsumsi. Untuk kelelawar kecil atau kelelawar Microciraptera berbentuknya seperti ini. Jadi mereka punya ciri-ciri umum adalah mereka mempunyai telinga yang berukuran cukup besar karena mereka mengandalkan ekolokasi untuk bernavigasi. Ciri-ciri selanjutnya adalah mereka mempunyai bentuk muka yang sangat bervariasi dibandingkan dengan kelelawar Megasiroptera yang umumnya berbentuk seperti kepala anjing. Kemudian selain itu kelelawar Microciraptera itu kebanyakan memakan serangga, makanannya sehari-hari. Namun ada juga salah satu spesies yang kita temukan di Afrika Tengah dan Afrika Selatan adalah kelelawar pemakan darah. Nah, yang ada di depan teman-teman saat ini adalah beberapa jenis tikus yang
ada di sekitar kita. Salah satunya adalah tikus domestik. Nah, tikus domestik ini sering kita temui di rumah, di gudang, kemudian ada di got dan sekitarnya. Salah satu jenis tikus yang ada di sekitar kita adalah namanya tikus Rattus tanezumi. Itu bisa dilihat contoh gambarnya itu yang paling atas itu namanya tikus Rattus tanezumi. Kemudian ada yang di bawah ini yang biasa kita temukan di got-got, itu namanya Rattus norvegicus atau kita kenal dengan namanya tikus got. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada namanya tikus peridomestik. Nah, bisa kita lihat di sini, tikus peridomestik adalah tikus yang hidupnya berada sedikit jauh dari lingkungan rumah. Contohnya adalah tikus sawah atau kita kenal dengan namanya Rattus argentiventer. Kemudian ada tikus ladang atau kita kenal dengan nama Rattus exulan. Kemudian ada namanya tikus wirok. Biasanya orang di sawah sering menyebutnya tikus wirok. Itu ada nama latinnya yaitu Bandicota indica. Gambarnya seperti ini. Ini biasa kita temukan yang tikus wirok ukurannya segini. Ini ada yang besar lagi. Kemudian ada tikus ladang, nah, seperti ini bentuknya, atau kita sebutnya dengan sebutan Rattus exulan. Kemudian ada tikus sawah, itu yang ada di pojok kanan. Itu biasa kita sebut dengan nama Rattus argentiventer. Kemudian yang terakhir ada namanya tikus selvatik. Tikus selvatik adalah tikus yang aktivitasnya cukup jauh dari aktivitas manusia tentunya. Biasa kita temukan di hutan ataupun di gunung-gunung. Ada juga tikus pohon. Jadi yang ada di depan teman-teman ini adalah tikus pohon. Nama latinnya yaitu Rattus thiomanicus. Kemudian ada tikus dada putih atau kita kenal dengan Rattus niviventer. Oke Sobat Vektora, kakak punya challenge nih buat teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman yang ada di sini bisa nggak membedakan masing-masing tikus ini jenis dan spesiesnya apa? Nah, disinilah pentingnya kita untuk bisa mengidentifikasi masing-masing dari tikus ini. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan melihat tampilan luar dan juga morfometrinya. Untuk tampilan luar kita bisa melihat dari ada tidaknya bulu penjaga, kemudian dari warnanya, kemudian dari ukurannya, seperti itu. Kemudian untuk morfometrinya atau ukurannya kita bisa melihat dari masing-masing ukuran tikus yang ada di sini. Misalnya panjang ekornya, kemudian panjang kaki belakangnya, kemudian panjang telinganya, panjang tikusnya. Kalau teman-teman masih bingung, kita bisa melihat dari tengkoraknya seperti ini teman-teman. Jadi tengkorak ini kita bisa melihat rumus gigi yang mana itu sangat spesifik teman-teman untuk melakukan fungsi identifikasi. Perlu diketahui teman-teman semua bahwa selain terdapat bakteri di dalam tubuh tikus, juga terdapat benda lain di dalam tubuh tikus yang kita sebut dengan nama ektoparasit ataupun endoparasit. Apa sih bedanya teman-teman? Kalau ektoparasit itu dia adalah parasit yang berada di luar tubuh inangnya. Sedangkan endoparasit sendiri seperti namanya endo, dia berada di dalam tubuh inangnya, seperti itu. Kemudian untuk jenisnya apa aja sih jenis parasit-parasit itu? Untuk ektoparasit ada 5 ordo teman-teman. Yang pertama ada kutu atau yang kita sebut dengan lice, kemudian ada tungau yang kita sebut dengan mite, kemudian pinjal atau flea, kemudian ada larva tungau atau tiger, kemudian ada caplak atau tick. Nah, untuk contohnya ada di sini teman-teman. Nah, ini untuk menunjukkan bentuknya seperti apa, teman-teman memerlukan alat bantu bernama mikroskop. Jadi nanti ini harus kita lihat di bawah mikroskop.
gambarnya seperti ini teman-teman yang ada di bawah ini. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini semuanya. Ini ada koleksi-koleksi ektoparasit yang kita punya. Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah jenis-jenis ektoparasit yang berada di luar tubuh kelelawar. Nah, untuk jenisnya ada banyak sekali teman-teman, dan ini bisa kita lihat di bawah mikroskop supaya lebih jelasnya. Oke Sobat Vektora, tadi di awal kakak sudah ngomongin tentang bakteri Leptospirosis yang berada di tubuh tikus, namun si tikus tidak merasakan sakit, sehingga dia tetap berkeliaran di sekitaran kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana sih cara penanggulangan Leptospirosis itu sendiri? Nah, sekarang ini terdapat banyak model penanggulangan Leptospirosis, seperti yang bisa kita lihat di diorama di depan teman-teman ini. Nah, di depan ini ada berbagai macam model penanggulangan Leptospirosis. Yang pertama ada penyuluhan pencegah Leptospirosis dan perilaku PHBS. Nah, bisa kita lihat di depan sana itu ada diorama tentang orang yang sedang melakukan penyuluhan. Kemudian ada diorama tentang pemasangan poster penanggulangan Leptospirosis. Kemudian di sebelahnya ada pemasangan perangkap di dalam rumah untuk pengendalian tikus domestik. Kemudian yang selanjutnya ada pemasangan klorin diffuser atau kaporit di dalam pasir dan paralon di dalam badan air untuk membunuh bakteri. Nah, ini kita bisa lihat itu modelnya sedang memasukkan klorin diffuser ke dalam sumur. Kemudian bisa juga kita lakukan penyemprotan di tempat yang terdapat genangan-genangan air seperti ini nih. Ada kubakan-kubakan air, ini kita semprot dengan menggunakan sodium hipoklorit. Kemudian nomor 6 ini adalah pemasangan perangkap di pekarangan untuk pengendalian tikus domestik. Dan yang terakhir ada pemasangan perangkap bubu linear trap barrier system atau LTBS di area persawahan. Nah, untuk model-model perangkap tikus ini nanti akan kakak ajak ke belakang untuk melihat modelnya kayak apa sih perangkap-perangkap tikus yang tersedia saat ini. Oke? Oke Sobat Vektora, setelah tadi kita belajar sedikit tentang pengendalian Leptospirosis, kakak mau mengajak Sobat Vektora semua mengunjungi sudut lain dari dufer ini. Ini ada yang menarik nih di sudut ini. Sini, kakak lihatin. Nah, barangkali Sobat Vektora semua ada yang sudah pernah masuk ruang bedah di rumah sakit. Nah, di sini ada alat-alat yang cukup familiar kalau teman-teman masuk ke rumah sakit. Nah, ketika kita di lapangan, sampel yang kita peroleh akan kita proses di laboratorium. Tentunya sampelnya tidak berwujud utuh, hewan utuh. Kita harus melakukan pengambilan sampel yang diperlukan untuk melakukan proses identifikasi di laboratorium. Nah, alat-alat di sini disebutnya adalah dissecting kit. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat nih apa aja sih alat-alat yang ada di dissecting kit. Nah, ini ada pinset, ada pisau bedah, ada gunting bedah, kemudian ada sikat, bahkan ada mistar, kemudian ada tray, dan lain sebagainya. Oke, kakak mau jelasin beberapa contoh penyakit yang kita ambil dari sampel yang kita koleksi. Yang pertama, kita mulai dari yang sebelah kanan dulu nih. Sikat. Nah, sikat ini kita gunakan untuk mengkoleksi ektoparasit. Seperti yang sudah kakak jelasin tadi, apa aja sih penyakit yang kita periksa dari ektoparasit ini? Pertama ada pes, ada murine typhus, ada scrub typhus, ada rickettsiosis yang biasa kita dengar. Nah, sikat ini nanti kita gunakan untuk menyisir rambut yang ada pada tikus.
Nanti kita menggunakan tray ini sebagai tempat untuk menampung hasil sikat yang kita lakukan. Nah, ini seperti ini. Lebih bagus lagi jika kita menggunakan tray yang berwarna putih supaya ektoparasitnya kelihatan. Kemudian yang kedua, yang di sebelah kiri ini ada dissecting kit. Ini biasa kita gunakan untuk mengambil sampel ginjal. Ginjal buat apa sih Kak? Nanti ginjal ini kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan leptospirosis dengan menggunakan metode PCR. Alat apa yang digunakan ya? Alat yang digunakan ada pisau bedah, ada gunting bedah, kemudian ada pinset. Kemudian ada juga alat yang nggak ada di sini. Contohnya spet 3 cc. Biasanya kita gunakan untuk mengambil darah tikus yang akan kita ambil serumnya. Nanti kita gunakan untuk melakukan pemeriksaan leptospirosis dengan metode microscopic agglutination test atau disebut MAT. Kemudian ada sampel lagi nih, sampel pulmo kita gunakan untuk pemeriksaan hanta dengan metode PCR. Kemudian ada serum juga untuk pemeriksaan hanta dengan metode ELISA. Setelah tadi kita belajar tentang alat-alat reservoir, sekarang kita akan mengunjungi bagian lain dari duver ini. Ada Kak Nita. Halo Kak Restu. Kak, ternyata tadi bagian vektor penyakit kita masih ketinggalan satu anjungan. Di sebelah sini. Ini apa Kak? Jadi ini adalah contoh bagaimana di lapangan teman-teman mengumpulkan sampel berupa nyamuk atau jentik melalui proses penangkapan nyamuk dan jentik. Gitu ya? Ya, penangkapan nyamuk ini dilakukan dengan menggunakan alat bernama aspirator, dengan bisa menggunakan umpan hewan. Karena kan ada sebagian nyamuk yang sifatnya zoofilik, artinya mereka itu lebih menyukai sumber darah dari hewan, dan ada juga nyamuk yang lebih menyukai darah manusia. Contohnya kambing ya Kak? Kambing sama hewannya, sapi ya? Kambing, sapi, seperti itu. Oke, terus ini ada apa lagi Kak? Jadi yang di sudut sebelah sana itu adalah contoh kegiatan penangkapan jentik dengan menggunakan alat bernama dipper. Dipper atau cidukan. Jadi semacam gayung ya, yang dilengkapi dengan tangkai yang panjang. Jadi lebih mudah menjangkau ini genangan air atau sungai atau kobakan yang sulit untuk dijangkau. Oh iya Kak, di sebelah sini juga ada diorama reservoir helium. Nah, di sini ada anjungan reservoir mamalia. Beberapa contoh hewan-hewan yang ada di sini sudah terkonfirmasi sebagai penular ataupun sebagai reservoir penyakit. Salah satu contohnya ada kambing, ada anjing, ada monyet ekor panjang atau makan vaskularis. Nah, ini beberapa contohnya hewan-hewan dari sini. Kemudian ada juga di sebelah situ ada anjungan reservoir Aves. Nah, di sini ada beberapa contoh hewan-hewan yang juga terkonfirmasi sebagai reservoir. Di atas sana ada burung elang, ada burung alap-alap, ada burung hantu darat, kemudian ada ayam kampung dan ada bebek. Begitu Kak. Jadi banyak sekali hewan-hewan di sekitar kita yang sebenarnya berpotensi sebagai reservoir penyakit. Kalau berbicara mengenai unggas atau Aves, Kak, yang pertama terlintas dalam benak saya itu adalah flu burung. Iya, betul sekali. Apakah flu burung juga termasuk penyakit yang ditularkan oleh reservoir? Ya, benar sekali.
tetapi mungkin di beberapa kasus ada juga yang hewan reservoirnya itu terimbas, salah satunya juga burung itu. Begitu. Wah, ada yang tahu ini apa, Sobat Vektora? Ya, benar sekali. Tikus mati. Oke, kakak di sini akan menjelaskan tentang jenis perangkap untuk survei tikus. Ini tikusnya kakak kenalin dulu ya. Nah, jadi di lapangan kita mempunyai banyak sekali jenis perangkap tikus. Salah satunya yang sering kita gunakan adalah live trap seperti ini. Live trap ini bisa kita jumpai juga di pasaran, jadi dijual bebas ya teman-teman. Kemudian ada berapa jenis sih kak perangkap tikus yang ada di lapangan? Ada macam-macam. Ada single live trap seperti yang tadi kakak sudah jelaskan. Kemudian ada snap trap. Snap trap ini kalau Sobat Vektora sering nonton film Tom and Jerry, biasanya suka dilihatin nih perangkap yang satu ini. Kemudian ada longboard live trap yang mempunyai 2 pintu. Kemudian ada Sherman live trap, ada pitfall trap. Pitfall trap ini dia menggunakan tabung besi berbentuk tabung yang mana nanti itu akan ditanam di dalam tanah pada jalur tikus. Kemudian nanti tikus akan terjebak dan masuk ke dalam situ. Karena permukaannya licin, dia tidak akan bisa keluar seperti itu. Nah, yang ada di depan Sobat Vektora semuanya ini adalah LTBS. Ini yang biasa kita gunakan untuk menangkap tikus di lapangan. Nah, selain menggunakan perangkap-perangkap yang ada di pasaran, di Balai Besar Litbang Vektor Salatiga kita juga melakukan inovasi-inovasi. Kami mempunyai teknisi-teknisi yang handal yang sangat berpengalaman dalam menciptakan inovasi-inovasi yang berguna untuk melakukan pengendalian tikus. Salah satunya adalah di sini kita bisa melihat ada model peralon dan bumbu berinsektisida untuk pengendalian vektor pest. Kemudian di sebelah sana ada juga tempat sampah berperangkap yang masih merupakan prototipe. Ini bisa kita gunakan untuk melakukan penangkapan tikus dalam jumlah yang besar. Nah, teknisi-teknisi kita sangat berpengalaman nih dalam hal seperti ini. Oke Sobat Vektora semuanya, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan tentang pengendalian tikus. Pengendalian tikus yang ada saat ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pengendalian tikus secara mekanik, dan yang kedua ada pengendalian tikus secara kimiawi, dan yang ketiga adalah pengendalian tikus secara biologis. Yang pertama adalah pengendalian tikus secara mekanik. Apa itu kak? Pengendalian tikus secara mekanik adalah pengendalian tikus yang digunakan menggunakan alat. Contohnya menggunakan live trap. Kemudian yang kedua ada pengendalian tikus secara kimiawi. Pengendalian tikus secara kimiawi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu menggunakan umpan beracun, yang kedua menggunakan fumigasi, dan yang ketiga menggunakan rapelan. Untuk contoh dari umpan beracun ada menggunakan zat bernama brometalin, crimidin, atau detex. Kemudian yang kedua menggunakan fumigasi. Fumigasi biasanya digunakan menggunakan asap belerang. Dan yang ketiga adalah pengendalian kimia secara rapelan, yang biasanya kita menggunakan akar wangi atau buah pohon bintaro. Yang terakhir adalah pengendalian tikus secara biologi. Biasanya kita menggunakan hewan-hewan predator tikus seperti ular dan burung hantu.
Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di bagian akhir dari anjungan dufer ini. Namun di bagian akhir ini kita juga masih ada satu anjungan lagi, yaitu anjungan pengendalian hayati. Di sini kira-kira ada apa aja nih Pak? Ada ikan sebagai pengendali jentik nyamuk. Ada berbagai macam ikan sebetulnya bisa digunakan sebagai apa? Pengendalian ya. Ya, ikan pemakan jentik. Kalau yang biasa kita kenal kan ada ikan kepala timah, atau cetul. Tapi sebetulnya pada prinsipnya segala macam ikan itu bisa digunakan sebagai pemakan jentik. Ya, hanya saja kita perlu memperhitungkan jika tidak masalah jika mereka digunakan di kolam. Tapi jika digunakan di bak mandi, tentunya akan kita pilih yang ukurannya tidak lebih mencemari ya. yang kecil, kemudian tidak terlalu amis seperti itu. Jadi ikan centol atau kepala timah itu biasanya lebih sering digunakan. Lalu untuk tanaman ada apa aja Kak di sini Kak? Contohnya ya, tanaman yang digunakan sebagai penangkal nyamuk. Penangkal nyamuk. Ya, ada zodia. Oh, zodia ya. Lalu di sebelah sana ada serewangi. Serewangi. Ya, ada juga jeruk. Jeruk. Ya. Ya, itu. Ya, oh, ternyata banyak sekali ya tanaman-tanaman sekitar kita yang bisa digunakan untuk penangkal ya, penangkal nyamuk ya. Betul. Oke Kak, Betul. informasi yang cukup informatif ya. Oke Sobat Vektora semuanya, tibalah kita sekarang di penghujung acara. Ya. Kami mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menyimak dari awal hingga akhir kunjungan virtual kita. Dan pesan terakhir dari kami untuk teman-teman, jangan lupa Ya, datang ke sini ya teman-teman semuanya ya. Jangan lupa subscribe dan juga follow IG kita. Dan untuk keterangan lebih lanjut, apabila teman-teman berminat berkunjung secara langsung ke sini, bisa juga menghubungi kontak di bawah ini. Kita tunggu teman-teman semuanya untuk berkunjung ke sini. Oke? Akhir kata, salam sehat.